Halo, saya Gray dari Online D7. Pada video kali ini saya akan sharing tentang 5 tipe teman yang harus Anda miliki kalau Anda ingin sukses. Saya percaya banget bahwa yang namanya kesuksesan kita itu sangat ditentukan oleh teman-teman yang ada di sekeliling kita, dan teman-teman yang ada di sekeliling kita maksudnya gini. Bukan berarti kita harus pilih-pilih teman, enggak juga. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi ketika kita bicara soal kepada siapa kita harus spend the most time gitu ya, kepada siapa kita harus paling sering hangout. Nah, ini yang harus Anda pilih. Ini yang harus Anda pilih. Kenapa? Karena komoditas paling mahal yang Anda punya, yang Anda miliki itu adalah yang namanya waktu, dan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda itu akan sangat-sangat menentukan apakah Anda akan menjadi orang yang sukses atau tidak. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi kalau misalnya Anda ingin memaksimalkan waktu Anda, pastikan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang bisa memberikan Anda pengetahuan, ide, memberikan Anda inspirasi, motivasi. Makanya saya juga sangat suka ikut seminar yang mahal ya, karena kalau seminar yang mahal ya orang-orang yang datang mahal juga gitu loh. Jadi ide mereka beda, visi mereka beda, conversationnya pun beda. Makanya saya suka ikut mastermind seperti itu. Kenapa? Karena percakapannya dengan mereka tuh beda. Nah, pada video kali ini saya akan sharing nih 5 tipe teman yang bisa Anda pilih. Yang kalau Anda pilih untuk spend the most time dengan mereka, suka nggak suka, mau nggak mau, mindset Anda akan berubah, pola pikir Anda berubah, perilaku Anda akan berubah, sehingga apa yang bisa Anda capai pun akan sangat berubah. Seperti itu. Yang pertama, Anda harus pilih orang yang menginspirasi Anda. Menginspirasi Anda artinya benar-benar memberikan Anda ide-ide baru, memberikan Anda pencerahan, membuat Anda bersemangat, termotivasi, seperti itu. Dan ini 1 dan 2 sebenarnya sama. Tipe pertama adalah orang yang menginspirasi, tipe kedua orang yang memotivasi Anda. Jadi setiap orang itu pasti ada masa-masa ups and downs-nya. Masa-masa ups ya udah dia akan take action dengan sendirinya, nggak ada masalah. Tapi ketika lagi masa-masa down, maka Anda perlu orang-orang yang menginspirasi dan memotivasi Anda. Jadi ya down wajar lah, namanya manusia ya, siapapun masih pernah down. Saya juga pernah down, tapi ketika saya lagi down, saya akan dengan secara sadar dan sengaja akan memilih untuk hangout dengan teman-teman saya yang bisa memotivasi saya, yang bisa melecut saya, supaya saya enough untuk down-downnya. Sekarang mari kita take action lagi, kita back to work lagi. Nah, pilihlah orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau Anda punya teman-teman yang memotivasi, yang menginspirasi, Anda udah beruntung banget ya pokoknya. Yang bisa saya sarankan kepada Anda adalah Anda subscribe channel D7 TV, karena saya akan terus memotivasi Anda, saya akan terus menginspirasi Anda dengan ide-ide baru, dengan step-step yang benar-benar bisa Anda lakukan, bisa Anda praktekkan, dengan memberikan Anda knowledge dan wisdom dan experience saya, bagaimana saya bisa mencapai apa yang telah dicapai saat ini, sehingga Anda bisa lebih meningkatkan diri Anda lagi. Dan subscribe channel D7 TV, dan Anda juga bisa gabung dengan komunitas free online mentoring dari Online D7. Jadi ada di bawah, ada linknya, free online mentoring. Anda tinggal klik aja, Anda tinggal join aja di free online mentoring. Ini free, gratis, dan Anda akan mendapatkan materi-materi secara online. Secara online bisa lewat email, atau kalau kita masih punya slotnya, Anda bisa gabung di grup WA. Tapi kalau udah penuh ya Anda nggak bisa join. Tapi Anda bisa cek, Anda bisa lihat di bawah. Jadi kayak at least Anda bisa dapat materi-materi dari email, dan itu benar-benar bisa memberikan Anda pengetahuan, insight, knowledge tentang bagaimana caranya membuat Anda menjadi lebih sukses lagi secara finansial. Itu yang pertama. Yang pertama adalah orang yang menginspirasi, yang kedua adalah orang yang memotivasi. Yang ketiga, Anda harus bergabung atau berteman atau spend banyak waktu dengan orang-orang yang bersyukur. Bersyukur itu maksudnya apa? Gini, bersyukur itu ada 2 menurut saya. Ada yang bersyukur naif. Bersyukur naif adalah dalam kondisi apapun akan selalu bersyukur, dan ya sudah, terima apa adanya, mengikuti arus aja. Itu bersyukur naif. Ketika lagi nggak ada duit, ya sudah, disyukuri. Yes, itu naif. Yang nggak naif kayak gimana? Ketika nggak punya duit, tetap bersyukur, tapi tetap berusaha. Itulah bersyukur yang benar. Kita nggak punya duit, tetap disyukuri, kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat, panca indera masih oke, tapi di saat yang sama tetap bekerja keras untuk bisa mencapai goal kita. Itulah bersyukur yang benar. Carilah teman-teman yang seperti itu, bukan kemudian teman-teman yang sukanya mengeluh, bergosip, ngata-ngatain orang. Wah, dia dipromosi, wah dia pasti ngejilat, pasti ngejilat atasannya, pasti dia nyogok, pasti dia
apa namanya, sugar coating kayak gitu, kayak kayak ya kecap-kecap manis kayak gitu, itu nggak oke banget sih, kayak gitu. Jadi jadilah orang-orang bersyukur, tapi tetap memberikan Anda motivasi dan inspirasi, membuat Anda tetap ingin bekerja, mencari, mengejar goal Anda, seperti itu. Yang keempat, orang-orang yang berpikiran terbuka. Sekarang gini loh, kita harus tahu bahwa yang namanya teknologi terus berubah, zaman terus berubah. Ketika teknologi berubah, zaman berubah, maka cara kita beradaptasi pun harus berubah juga. Cara cari uang berubah, cara bisnis berubah. Kalau kita nggak berubah ya udah siap-siap mati, pasti kalah dengan persaingan. Ya sudah selesai. Berpikiran terbuka, ada ide-ide baru yang kemudian Anda bisa coba. Misalnya gini, Anda pernah berinvestasi misalnya. Anda pernah berinvestasi dimanapun, entah di saham, di forex, atau dimanapun misalnya, di emas kah, di properti. Dalam yang namanya investasi, pasti ada ups and downs, pasti ada profit dan bisa loss juga. Itu pasti ada, apapun deh, mau pakai robot trading autopilot saya pun sama saja, tetap bisa loss. Nggak ada yang mengatakan ini anti loss seperti itu. Nah, terus gini, ketika kita mengatakan bahwa resiko itu pasti ada dan resiko bisa saja terjadi, kita nggak pernah tahu kapan. Let's say resiko terjadi pada Anda. Misalnya Anda invest saham dan loss, ya udah selesai, loss aja, uangnya habis aja. Lalu kemudian Anda bergaul dengan orang-orang yang pikirannya tertutup. Anda akan dikasih tahu apa sih? Iya, jangan di saham. Wah, itu bahaya banget, resiko banget. Udah taruh celengan aja, taruh tabungan aja. Ya udah, selesai. Uang Anda malah pasti akan habis dalam jangka panjang, kalah sama inflasi, atau mungkin kalau tabungan malah dimakan rayap, selesai. Nah, tapi kalau Anda bergaul dengan orang yang pikiran terbuka, meskipun Anda punya teman yang sama-sama pernah loss di saham, dia kan mengatakan, oke, mungkin dulu ketika saya loss caranya salah. Ayo kita belajar lagi bagaimana caranya yang benar. Mungkin dulu Anda pernah loss di forex secara manual, lalu Anda ketemu dengan teman Anda yang pernah sama-sama loss juga di forex manual, tapi kalau pikirannya terbuka, Anda akan berpikir, Anda akan diajarkan atau diajak berpikir bahwa mungkin dulu caranya salah, mungkin dulu terlalu greedy. Mungkin dulu sering kehilangan momentum karena sering nggak ngawasin pasar, sering nggak mantengin, sering nggak standby. Momentum hilang, profitnya hilang. Lalu Anda akan berpikir bagaimana caranya meminimalkan risiko. Salah satunya adalah dengan cara misalnya Anda belajar lagi. Anda benar-benar melepaskan diri Anda dari emosi, seperti itu. Anda benar-benar tahu bagaimana cara menganalisa kapan waktunya masuk, kapan waktunya keluar dari pasar, seperti itu. Jadi ada banyak cara, atau kalau Anda cara yang paling gampang, Anda bisa gunakan yang namanya robot trading autopilot. Trading forex autopilot. Kenapa? Karena pertama, nggak pakai emosi. Yang kedua, ya Anda nggak perlu pantengin. Robot pasti mantengin 24 jam. Nah, kalau Anda mau informasi lebih lengkap, Anda bisa lihat di bawah. Itu ada kontaknya, ada linknya juga. Langsung hubungin aja, nggak apa, ntar kita bantu. Nah, makanya sangat-sangat penting banget. Karena gini, kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang pikirannya terbuka, maka inputnya beda. Ketika inputnya beda, maka processingnya akan berbeda, maka outputnya pun akan beda. Kalau misalnya Anda bergaul dengan orang tertutup, ya sudah, tertutup, selesai. Saya nggak mau, ini nggak bisa, pokoknya pasti jelek, pasti hina kayak gitu. Tapi kalau misalnya Anda bergaul dengan orang-orang pikiran terbuka, oh ini layak dicoba, resiko tetap ada tapi bisa kita minimalkan, seperti itu. Jadi Anda akan menjadi jauh lebih cepat berkembang. Nah, yang terakhir ini sangat-sangat penting banget. Anda harus bergaul dengan orang yang bersemangat. Kalau saya, orang yang bersemangat. Kenapa? Orang-orang yang bersemangat, mereka memberikan satu vibrasi yang positif. Nah, inilah yang saya rasakan ketika kemudian saya kuliah di sini di Maharishi University of Management, di MUM. Orang-orangnya bersemangat, vibrant, gitu, kayak benar-benar suportif banget. Jadi benar-benar kayak kita merasa oke, di sini kita bisa achieve something kayak gitu. Jadi benar-benar sangat penting banget kita berteman dengan orang yang bersemangat. Jangan yang loyo, yang lesu, yang baru ketemu dia aja rasa udah ngantuk gitu, kayak kena jet lag gitu. Jangan. Carilah orang-orang yang bersemangat, yang benar-benar bisa memberikan Anda inspirasi dan motivasi, seperti itu. Loh, itu kan 5 orang. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang pinter, yang smart? Nah, menurut saya orang-orang pinter, orang smart, yes, mereka sangat penting. Tapi orang-orang yang bersemangat, yang terinspirasi, yang termotivasi, mereka bisa jadi sangat pintar. Kenapa? Karena yang penting adalah kemampuan dan kemauan untuk belajar. Dan bagi saya nih, menurut saya pribadi, kita bisa belajar dengan mudah dari mana saja. Google udah ada, YouTube udah ada, kita bisa belajar dari mana aja. Tapi ketika kita termotivasi, terinspirasi, maka kita akan bisa belajar semuanya dan kita akan bisa menguasai apapun yang ingin kita kuasai. Seperti itu. Makanya sangat penting banget ketemu dengan orang-orang, berteman dengan yang memiliki
memiliki 5 tipe ini. Yang pertama, itu adalah orang yang menginspirasi, kedua memotivasi, ketiga orang yang bersyukur, keempat orang yang berpikiran terbuka dengan ide-ide baru, yang kelima adalah orang yang terus bersemangat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan sekali lagi, kalau misalnya Anda ingin gabung dengan komunitas free online mentoring, ini gratis ya, free online mentoring, ada linknya di bawah. Anda tinggal klik aja, tinggal isi data diri, nanti Anda akan bergabung, Anda akan dapat email dari online D7. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Anda ingin tahu tentang robot trading forex atau pilot, Anda bisa informasinya di bawah. Ada linknya juga, ada nomor teleponnya juga, Anda bisa lihat di bawah. Ada di bawah. Lalu kalau misalnya Anda juga ingin belajar bagaimana cara menghasilkan 40 juta dalam waktu 5 jam, ada linknya juga di bawah. Tinggal klik aja, apapun ada kita bisa banyak banget wisdomnya yang bisa Anda dapatkan dari sini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa Anda like videonya, share video ini kepada teman-teman Anda, dan subscribe channel D7 TV dan hidupkan notifikasinya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.